kita punya visi bagaimana menyatukan semua yang berhubungan dengan aplikasi ini dalam satu organisasi. Jadi salah satunya ojol. Nah, pergub inilah yang mereka berhasil dapatkan. Jadi mereka, aplikator-aplikator yang ada di Jawa Barat ini bisa menyamakan harga, bisa menyamakan visi misi yang berkomunikasi langsung dengan para driver. Nah, ini yang kita harapkan di Sumsel. Kita tidak mau ribut, tetapi ketika apa yang sebenarnya terjadi di lapangan itu justru seolah-olah menimpa kita dan anggota kita, kita berteriak, berani tegak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Ngopi Sumsel bersama saya Surono. Kali ini podcast kita tidak di studio, tapi di kantor DPW Nasdem Sumatera Selatan. Karena ada acara yang cukup megah besok di tanggal 10 September. Kami merekamnya di tanggal 9 September. Ya. Dan di samping saya ada Ketua Umum Organisasi Pandawa Bersatu. Kita sapa langsung Bang Kusuma Sarjana Teknik. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam-malam game ini hampir jam 10 merekam ini. Ya. Ini nunggu podcast atau memang ada Sengaja nunggu sambil persiapan. Bang, kita ngobrol sedikit. Kami ke sini karena mendengar besok ada acara yang dikoordinir oleh Abang dan kawan-kawan untuk salah satu bakal calon kita, Pak Herman Deru dan acara apa sih Bang? Jadi acara ini kita ngumpulin driver-driver yang belum ada wadah. Jadi acara ini kita kumpulin dengan tema silaturahmi, konsolidasi bersama Bapak Herman Deru dan Ci Ujang. Tujuannya ya ingin mengenalkan kepada Bapak Herman bahwa di luar sana banyak driver-driver yang benar-benar antusias. Iya, antusias, terus juga memang memihak ke Bapak lah bahasanya ya, dengan gestur Bapak, cara kepemimpinan, merakyat. Nah, ini yang mereka senengin. Nah, inilah jadi kita rangkul, kita dibuatin acara, inisiasinya dari organisasi Pandawa Bersatu. Kita buat acara ini di Nasdem. Jadi acara ini memang Bapak yang minta untuk acara ini diadakan di Nasdem. Tapi sebelumnya Bang, sebelum kita bahas mengerucut ke acara itu, Pandawa Bersatu ini apa sih Pak? Berdirinya kapan? Anggotanya berapa banyak? Iya. Cerita dikit dong Bang. Siap. Organisasi Pandawa Bersatu ini berdiri kalau saya nggak salah ingat itu 7 Desember 2023. Memang baru secara keorganisasian, tapi secara jiwa mental itu sudah lama. Jadi kita berkumpul, memadukan visi, memadukan misi kita, pandangan bersama. Nah, disitulah kita cetuskan bahwa ingin mendirikan sebuah organisasi yang memang berlegalitas. Ya, jadi kita tidak sekedar buat emblem ya, buat logo, terus sekedar memberi nama, tidak. Jadi kita benar-benar berlandaskan hukum. Nah, jadi Pandawa ini kepanjangan dari Paradaring Wilayah Nusantara. Paradaring. Iya, siap. Bukan apa ya, driver online, ojek online. Kenapa Paradaring? Nah, jadi Pandawa ini mempunyai visi misi khusus, Mas Sur. Jadi kalau di luar sana ada organisasi atau komunitas yang cuman fungsinya untuk ngedrive khusus ojol-ojol saja, kalau Pandawa tidak. Kita punya visi bagaimana menyatukan semua yang berhubungan dengan aplikasi ini dalam satu organisasi. Jadi salah satunya ojol. Nanti kita pengen berkembang ke resto online, terus pelaku-pelaku online. Nah, jadi ke depan organisasi ini pengen punya suatu wadah edukasi. Edukasi ini bagaimana orang bisa mencari uang, menghasilkan income itu dari online. Nah, itu visi terbesar kita. Jadi kita memang berhubungannya dengan teknologi. Memang beda dengan organisasi lain yang cuma fokus di ojol, tetapi walaupun Pandawa seperti itu, kita tetap concern kepada para driver, para ojol, bagaimana mereka safety, aman. Nah, yang terus terang yang pasti kita bagaimana mereka mencari uang di jalan dengan selamat. Oke. Dan satu yang menarik nih, sahabat podcast Ngopi Sumsel.
ternyata Pandawa Bersatu ini DPP-nya loh. Ya, benar. Ini pusatnya. Pusatnya. Kok bisa seperti itu tuh? Ya, jadi kalau tempat lain mungkin dia adalah DPD ya, DPC. Nah, kita pengen sesuai dengan visi Bapak juga, Bapak Herman Deru, pembina utama kita, bagaimana organisasi ini menjadi titik sentralnya, pusatnya. Nah, justru misi kita yang keluar. Kalau misi orang yang masuk ke Sumsel, kita yang keluar. Jadi kita rencana itu membuat rantingnya, cabangnya, DPD-nya dengan fokus bagaimana online. Nah, kalau sekedar fokus ke ojol, kecil kemungkinan kita bisa tercover wilayah-wilayah lain. Nah, tetapi kalau kita menggabungkan konsep online-nya, nah, ini yang harapan kita bisa berkembang ke provinsi lain. Nah, seperti itu. Dan hal itu akan bisa terwujud dengan lebih mudah. Insya Kalau Allah. nanti insya Allah Pak Herman Deru dan Cujang jadi. Oh iya, pasti. Jadi bisa mudah koordinasi, Pasti. Itu yang sudah dibahas. Balik ke Pak HDCU, Bang. Ya, siap. Kayaknya Pandawa Bersatu ini sudah mempunyai sikap politik mendukung Pak HDCU. Ya. Ini kan hasil rembukan dengan kawan-kawan, Pak. Ya, Bukan pasti. hanya Bang Kusuma sendiri. Ya, ya. Apa nih masukan dari kawan-kawan? Kenapa harus ke Pak HDCU? Ya. Jadi kita bukan memutuskan sepihak. Nah, Ya, karena kita ada pengurus pusat, ada ranting. Nah, kita bersepakat mendukung, mengusung Bapak Herman Deru dan Ci Ujang maju sebagai gubernur 2024-2029. Nah, kesepakatan ini memang nggak gampang, Pak, karena semuanya punya visi politik beda-beda. Nah, tetapi dengan visi yang sama kita temukan dengan Bapak Herman Deru. Nah, inilah yang memicu kita pengen lebih dekat, mengenalkan diri. Nah, sampailah Bapak tibanya kami mengusung Bapak sebagai pembina utama di organisasi. yang beliau bersedia. Ya? Bersedia dan langsung menandatangani malam itu juga. Kapan itu, Bang? Waktu sebulan yang lalu, 2 bulan yang lalu lah, waktu ketemu pertama kali, langsung itu. Langsung bertemu. Langsung. Kita juga dikasih atribut, rompi segala macam. Nah, ini yang harapan Bapak ngobrol singkat dengan kami. Pengennya Bapak organisasi Pandawa Bersatu membawa warna lain. Nah, membawa warna lain, bagaimana menyikapi perpolitikan, bagaimana menyikapi bisnis, bagaimana menyikapi ojol itu sendiri. Nah, ini yang Bapak khususnya harapkan berkembang. Kalau menurut Bang Kusuma sendiri, kondisi para daring ya terutama ojol Siap. saat ini seperti apa sih? Nah, ini yang memprihatinkan Mas Sur. Jadi kita tanggal 2 September kemarin ini baru turun aksi damai. Kita bergabung dengan asosiasi ADO dengan teman-teman yang lain. Kita datang ke kantor gubernur. Nah, ini kita datang, kita hadir. Yang selama ini Pandawa cuman mengamati, nah sekarang harus hadir. Bagaimana driver ini kita selamatkan. Bagaimana income mereka kita penuhi. Dikarenakan yang menjadi kekhawatiran ketika driver ini tetap selalu menerima rekrutan oleh aplikator, sedangkan yang ordernya itu juga, tetapi dihantam lagi dengan harga yang lebih murah. Nah, ini yang kita perih, Pak. Itu. Jadi kita perihnya gimana? Kalau sehari yang dulu bisa dapat 100, 150 ribu, 200, itu kotor ya. Nah, sekarang 50 ribu kotor pun susah. Nah, yang tadinya kita misalnya anggota kita itu dari jam 6 pagi, jam 12 udah ngantongin 100 ribu kotor. Ini sampai sore, kadang-kadang sampai malam baru ngantongin 70 ribu. Nah, ini kan sedih. Nah, ini kita gebrak kemarin ke gubernur, kita minta tuntutan bahwa jangan sampai aplikator ini mempunyai kesewenang-wenangan dalam menentukan harga, menentukan sikap dan promo. Kita senang dengan promo. Tapi kalau promo itu justru menyakiti kawan-kawan driver, nah ini Pandawa hadir di situ untuk menggebrak itu. Jadi kita ngobrol sebelum podcast, Abang mencontohkan ada satu daerah. Siap. Yang ada juga kondisi seperti ini, tapi karena ada pergub, Ya. dia tidak terjadi kondisi ini. Ya. Itu di daerah mana tuh, Bang? Nah, itu yang kita kemarin bahas Jawa Barat. Jawa Barat. Jadi Jawa Barat ini gubernurnya atau PJ mungkin ya, karena baru diterbitkan itu 1 bulan yang lalu. Artinya PJ kan. Nah, mereka sudah menerbitkan pergub ini. Nah, pergub ini adalah landasan dasar hukum
pemerintahan untuk mengawasi, ujung-ujungnya juga menindak ketika aplikator-aplikator itu menyalahgunakan sebuah undang-undang yang sudah dibuat oleh Dirjen Perhubungan, tetapi mereka justru mengkhianati dengan program-program baru yang tadinya pengennya ngasih promo tapi justru merendahkan harga ongkos. Ya nggak masuk akal. 1.500 per kilo kan nggak masuk akal dengan promo-promo itu. 5.000 per 4 kilo nggak masuk akal. Nah, pergub inilah yang mereka berhasil dapatkan. Jadi mereka aplikator-aplikator yang ada di Jawa Barat ini bisa menyamakan harga, bisa menyamakan visi misi yang berkomunikasi langsung dengan para driver. Nah, ini yang kita harapkan di Sumsel, Mas Sur. Abang yakin hal itu bisa ya diterapkan? Yakin bisa. Apalagi nanti gubernurnya Bapak Herman. Setidaknya Pak Herman Deru dan Pak Jujang atau instansi terkait lah. Ya, pasti. Sudah ngobrol belum dengan instansi terkait yang ada di Sumsel? Kemarin kita sudah ketemu ya dengan asisten 1, sudah ketemu, dengan PJ belum ketemu, tapi sempat dihadir oleh dinas Dishub ya. Dinas Perhubungan. Ya, didatengin juga, mereka buka undang-undang yang dirjen yang pernah disetujui waktu itu, tetapi undang-undang itu belum berjalan. Nah, kenapa kita tahunya itu belum berjalan? Karena penyamarataan batasan potongan itu masih variatif. Kita pengennya ini kalau memang di A, aplikator A ini 15%, semuanya harus 15%. Kalau di sini 10% ya 10%. Nah, itu sudah diatur itu Mas Sur. Cuman merekanya tidak menjalankan itu. Nah, ini yang kita gebrak. Ini yang kita dorong, makanya dengan hadirnya Pandawa di sisi Bapak Herman Deru, insya Allah Bapak terkawal untuk membantu kita, untuk membantu semua. Ini Kak, pergub itu kan bisa diterapkan ya. Siap. Jadi otomatis ketika di Sumsel bisa juga diterapkan hal itu. Harus bisa. Dikarenakan sudah ada dasarnya kok. Dasar Dirjen, keputusan Dirjen kemarin yang menentukan batas atas, batas bawah. Artinya pemerintahan setempat tinggal meneruskan, kaji ulang, undang kita sebagai drivernya, satu meja, satu frame, satu visi, bagaimana aplikator-aplikator ini benar-benar memikirkan putusan ini. Jangan sampai keluar dari ruangan mereka berulah lagi tanpa adanya pergub. Tapi sebelum aksi damai itu kan kakak ngobrol dulu dengan anggota. Siap. Memang sangat meresahkan sekali. Oh, luar biasa Mas Sur, luar biasa. Apa sih keluhan yang paling banyak disampaikan oleh anggota ke kakak? Satu, tindakan aplikator ini menyamaratakan pikiran dia. Kita ini kan mitra, bukan karyawan, ya. Tapi peraturan yang mereka terapkan ini adalah seperti kita karyawan tetap dia, memaksakan sesuatu hal. Ketika tidak order itu diambil dalam waktu misalnya 1-2 menit, tidak berjalan, dia kenain hukuman. Akun disuspend, nggak ngambil orderan, akun disuspend. Sebelah pihak. Terkadang di kondisi di lapangan, mungkin hujan, ya kan? Justru kebanyakan restonya yang tidak siap, tidak ada plang nama, jadi susah driver mencari titiknya. Itu yang berikutnya. Kita juga tidak tahu kondisi kendaraan, bisa jadi pecah ban. Nah, ini mereka tidak tahu menau. Abang pernah tidak komunikasi dengan aplikator? Sering, Mas Sur, sering. Mengeluhkan. Bahkan kita kalau aplikator ini nggak bisa kita dengan cara baik, kita gebrak gitu loh. Kita datengin rame-rame supaya dengerin ini maksud kita apa. Kan gitu. Kita ini driver nggak muluk-muluk lah Mas Sur, nggak pengen kaya, nggak apa. Kita cuman bagaimana mendapatkan uang di jalan dengan selamat, tenang, bawa balik duit itu ke istri itu enak, senyum, kan gitu. Besok on beat lagi. Seperti itu aja. Tidak ada tujuan-tujuan lain. Semoga ini Pak Haji Herman Deru, Pak Haji Ujang, ini keluhan dari hati terdalam dari kawan-kawan Pandawa Bersatu lah dan seluruh para daring lah guys. Ya, semoga bisa nanti diwujudkan ketika Bapak menjadi gubernur ataupun dinas terkait sekarang, tidak salahnya lah menlanjuti dari sekarang. Ya, benar Karena Pak. Kakak tadi menyampaikan sebenarnya dengan pergub oleh PJ Gubernur bisa kan? Bisa. Jadi dengan dasar itu aplikator-aplikator ini pun ada dasar untuk mereka meneruskan ini kepada perusahaan pusat dia, ya kan? Nah, karena selama ini yang kita pendekatan, alasan para kantor cabang aplikator ini adalah mereka tidak punya dasar, Pak.
kami tidak punya dasar untuk mengajukan ini ke pusat karena kami kan karyawan. Nah, harapan kami dengan pergub ini kita bisa ngawal nih. Aplikator-aplikator ini bisa menyerahkan apa tuntutan kita ke perusahaan mereka dan bisa di-counter. Nah, kita juga nggak pengen lah Masur mereka rugi kan. Tapi ketika kita yang selalu dirugikan, ya kita berteriak dong. Jadi tadi kakak ngomong, abang ngomong karyawan. Memang kalau karyawan kan digaji kan? Harusnya bergaji. Kan, Tidak. Ya? Iya, 5.000, 1.500 per kilo bukan gaji. Bukan ya? Itu kayak kerja paksa ya? Begitu. Bang, apakah besok nanti ketika acara dengan Pak ADCU di sini akan disampaikan? Ya pasti, dalam sambutan saya akan nyebutkan itu. Kita sudah beberapa kali aksi, ada beberapa yang kita pengen sampaikan. Nah, kemungkinan besar kalau memang Bapak ada waktu, beliau manggil beberapa driver untuk langsung dialog, komunikasi dialog. Apa sih yang dibutuhkan, apa yang dikeluhkan. Dan kayaknya insya Allah nanti habis dari sini bisalah dialog khusus dengan Pak Manderu. Siap. Beliau juga mungkin ingin mendengarkan. Oh iya, pasti. Kak, kita bicara soal kondisi anggota saat ini. Iya. Kalau kakak melihat kondisi saat ini anggota ini apa ya? Baik-baik saja atau bagaimana sih? Yang pasti tidak baik-baik saja. Iya. Karena kalau dianya baik-baik saja, tidak mungkin lah sampai istilah kita tuh di driver tuh ngalong ya. Ngalong itu di atas jam 11 malam. Nah, resikonya kan tinggi tuh Masur. Begal ya iya, pecah ban sendirian ya iya, gitu kan, kehabisan bensin ya iya. Artinya walaupun kita punya tim reaksi cepat yang untuk mengkondusifkan suatu darurat, karena malam kita sulit juga gitu kan. Nah, ini yang kita khawatirin tiap hari. Tetapi tanpa ngalong istilahnya itu, mereka tidak dapat uang lebih ya, begitu. Apalagi dengan sistem aturan yang mereka pakai sekarang ini. Nah, ini yang susah kita. Saya izin bertanya agak lebih dalam. Ini anggota kakak ini sudah punya asuransi BPJS yang ditanggung atau belum? Kalau asuransi ada beberapa aplikator yang menyiapkan. Yang menyiapkan ketika ada accident segala macam, itu bisa kita minta klaim. Nah, tetapi secara organisasi sendiri kita belum menyiapkan itu. Nah, ini masuk agenda kami, Pak. Iya, masuk agenda kami bagaimana para taruna-taruna kita mendapatkan perlindungan keselamatan di jalan. Iya, Pak, karena resikonya. Ya, pasti. Kalau saat ini nih, kalau kakak melihat banyak tidak juga sih anggota kakak yang sudah dalam tanda kutip ya berhasil tidak lagi menjadi driver online, menekuni usaha halal. Ada ya, cuman tidak terlalu signifikan. Dikarenakan di Pandawa Bersatu sendiri kita punya rancangan ini, punya buka usaha sendiri. Nah, jadi punya usaha sendiri di mana para driver kita, anggota kita sendiri bisa mengerjakan apa yang sedang kita usahakan untuk mendapatkan income baru. Nah, harapan kita perkembangan Pandawa sendiri ini bisa menjadikan ya penghasilan tambahan yang utama. Ini kan jujur nih di Bank Sumsel dan beberapa bank lain kan ada namanya kredit usaha ringan yang untuk beberapa orang yang usaha. Sudah pernah mencoba itu? Ada beberapa yang sudah mencoba, tapi kebetulan memang sudah ada usaha sebelumnya, sudah ada warung, ada kedai, ada rumah makan. Nah, itu mereka kemungkinan dapat itu. Nah, ada juga kan pinjaman dari negara yang bunganya ringan kayak Mekari, yang seperti itu ada teman-teman kita yang sudah pakai dan memanfaatkan fasilitas negara itu. Kakak kan sudah dengan teman-teman kan abang sudah mengambil sikap untuk mendukung Pak ADCU ya. Siap. Nah, setelah besok nih ketemu deklarasi lah saya anggap itu silaturahmi sekaligus konsolidasi. Langkah ke depan akan melakukan apa untuk pemenangan Pak Haji Manderu dan juga kita yang pasti di seluruh taruna sudah kita patrikan bahwa di setiap sudut kota kita harus pasang fasilitas banner-banner dari Bapak. Base camp kita harus dipasangin banner-banner Bapak. Nah, terus kepada penumpang segala yang setiap hari kita bawa beda-beda itu ceritain tuh. Kita nih pendukung HDCU loh Pak, Bu gitu loh. Ini HDCU ini yang kita bahas. Ini yang kita bahas. Jadi mudah-mudahan lah ya, mudah-mudahan apa yang jadi ingin kita, Bapak juga dimulusin, tetap disehatkan. Nah,
Jadi kita mendukung ini juga dengan senang hati sesuai dengan pesan Bapak. Jadi pemilu kada ini pesan Bapak, kita nggak boleh anarkis, ya tidak boleh marah-marah, harus hadapi dengan senang hati dan gembira. Dan gembira dan tidak boleh saling menghina. Benar. Dan kita harus benar-benar kampanye menggembirakan. Kalau ada yang macam-macam kata Bapak tuh sengeh ke baik. Berarti memang pendukung daripada RU Bang Kusuma ini. Bang, saya mau mengerucut lagi ke kalau bicara soal travel online dan yang lain kan pasti punya keluarga. Ya. Nah, bagaimana nih sosialisasi dengan keluarga-keluarga ini tetap dilakukan terus-menerus? Terus kita jalan terus. Jadi kita walaupun personil kita yang nyata-nyata ya sebagai pengusung Bapak, di keluarga kita terus gaungkan. Jadi kalau anggota kita 500, artinya kalau punya istri satu-satu berarti sudah 1000 tuh. Nah ini, jadi kita pakai ilmu matematis kelipatan. Jadi setiap kawan yang di jalan ceritakan bahwa kita harus dukung HDCU kenapa, dan itu buat dia senang dengan Bapak. Nah kalau hari ini kita cerita dengan 1000 orang, insya Allah besok menjadi 2000, 2000 jadi 4000, terus begitu. Nah ini yang Pandawa bisa lakukan untuk bagaimana bergerilya melakukan penyebaran informasi tentang Bapak Hadi supaya mereka ada minat untuk mendukung beliau. Tapi nanti pada saat kampanye mungkin dilibatkan ya. Insya Allah. Tapi tidak boleh katanya memakai atribut apa? Ya, kita sudah dapat informasi aplikator ini tidak memperbolehkan turun di arena kampanye itu dengan atribut ojolnya yang warna hijau, warna kuning itu ya. Nah ini yang lucunya Mas, kita ini punya hak kan, kita punya hak bagaimana memakai hak politik kita, gitu kan. Terserah warnanya apa gitu kan. Yang kita bawa ini kan toh kita juga punya akun itu, beli loh. Bukan gratis kan. Beli isi saldo, kita beli, ada hukuman disiksa juga oleh dia kan. Gitu kan. Nah, artinya kita mau menyuarakan ya sah-sah saja menurut kami. Tapi aturan mereka jangan sampai terdetek kamera atau foto memakai atribut saat berkampanye. Ya oke lah, kita ikutin lah demi keamanan kan. Tapi kalaupun terjadi, nah ini yang akan kita gebrak juga. Kenapa harus seperti itu, gitu kan? Nah, gitu. Izin, ini kita tidak berharap kayak kejadian ini. Tapi misalkan ada masalah hukum atau masalah apapun yang terjadi pada saat kawan-kawan di lapangan, di jalan. Kalau dari organisasi Pandawa Bersatu ini apa sih yang dilakukan? Kebetulan kita kan sudah berlegalitas ya. Jadi beberapa kali terjadi accident, clash di jalan. Tetap kalau pihak orang yang bermasalah dengan kita mau membawa ini ke meja hukum, kita nggak mundur. Nah, artinya kenapa? Kita siap dengan apa yang sudah kita punya. Nah, gitu. Kebetulan di Pandawa juga ada yang bidang hukum. Jadi ada yang bidang hukum itu kita bisa konsultasikan ke situ. Dan kebetulan juga pihak kepolisian mitra-mitra kita di jalan juga sudah tahu Pandawa siapa segala macam. Artinya berharap tidak terjadi keributan yang luar biasa. Nah, kita tidak mau ribut. Tetapi ketika apa yang sebenarnya terjadi di lapangan itu justru seolah-olah menimpa kita dan anggota kita, kita berteriak, berani tegak. Gitu. Kalau yang dialami oleh kawan-kawan itu apa Kak? Bisa kayak kalau saya dengar tuh Bang, apa ya, orderan fiktif itu masih sering dapat? Masih. Nah kalau orderan fiktif, nah ini lucu juga. Gimana tuh? Orderan fiktif ini kan harusnya sudah bisa dihandle ya, diatasi oleh aplikator. Apakah itu dari penerimaan akun dari awal, orang ini fiktif atau tidak, akunnya kan bisa didetek tuh. Data asli atau bukan, kan harusnya begitu. Dan kalaupun terjadi berulang-ulang kan harus action langsung tuh. Mereka nyebut ada satgas padahal, tapi actionnya nggak terlalu ke sana. Nah justru mereka bertindak ketika kita sudah menangkap tangan orang-orang tersebut. Kita berapa kali menangkap tangan pelaku fiktif ini. Artinya kalau sudah ketangkap tangan kita duluan, ya namanya anggota yang emosi mungkin ada saja yang anarkis, ya kan? Benar. Nah, tetapi secara hukum kita bawa ke kantor aplikator, tolong pecat akun dia. Nah itu kan parah. Sedangkan kita sesama driver nggak pengen sebegitunya, Mas Sur.
Tapi ketika aplikator tidak bertindak, ya siapa lagi? Harus Kak. Harus kita bertindak. Karena ini kan harus tegas juga ya. Benar. Ini tidak terasa sudah 20 menit lebih Kak. Siap, Kita siap. akan lanjut lagi nanti ketemu lagi dalam Bangkusuma. Gantian dong. Beliau yang ke studio kami untuk membawa driver online-nya untuk kita dialog lebih dalam lagi. Dan kita harapkan sebenarnya kegiatan hari ini bisa berjalan sukses dan besok juga aman. Dan pastinya untuk anggotanya bisa tetap terus menjalankan kewajibannya dengan baik. Tapi sebelum saya tutup podcast ini, saya minta Bangkusuma untuk memberikan instruksi arahan kepada anggotanya. Bagaimana ikut memenangkan pasangan HDCU. Silakan. Oke. Selamat malam para Taruna Pandawa Bersatu, Pandawa selamanya bersatu. Jadi kepada seluruh Taruna Pandawa Bersatu dan seluruh driver Palembang, kami menghimbau kita mari menjalankan pemilu kada ini dengan senang hati, ya, dengan ramah tamah, dengan happy, karena ini pesta demokrasi. Tidak perlu ribut, tidak perlu gontok-gontokan. Toh kalau yang ribut kita sendiri yang rugi, ya. Terkhusus dengan para anggota kita Pandawa dan yang sudah terafiliasi dengan Pandawa Bersatu, kita harus menangkan Bapak Hermanderu dan Bapak Ci Ujang menuju Sumsel 1. Karena dengan mereka duduk sebagai gubernur, apa yang kita harapkan, apa yang kita targetkan, dan apa yang kita impikan sebagai driver, sebagai pelaku online, ini bisa kita counter bersama dengan beliau. Terima kasih, sukses HDCU, menyala bangku. Terima kasih Bangkusuma, kita doakan apa yang diucapkan Bangkusuma tadi bisa terwujud. Dan pastinya kami sedikit agak minta maaf karena ini lagi persiapan acara. Mungkin ada suara-suara masuk karena ada beberapa tempat yang lagi menyiapkan sound dan yang lain. Pastinya hal itu tidak mengurangi khidmat kami dalam podcast malam ini. Dan semoga apa yang kita perjuangkan bisa berhasil dan kita doakan Pandawa Bersatu bisa sukses. Dan kedepannya juga bisa menjadi organisasi yang mapan dan bisa memberikan kontribusi yang baik untuk Sumatera Selatan. Pak Hermanderu, Pak Ci Ujang, ada organisasi yang mendukung Bapak. Ayo kita sama-sama support biar mereka bisa memberikan banyak manfaat untuk Sumatera Selatan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.